Ini kasus yang mudah, menjadi kelihatan rumit karena ada terlalu banyak kepentingan di situ. Ya, bahkan kalau menurut saya itu Masiku tuh sebenarnya kok bukan kabur, dia disuruh kabur kayaknya. Akan menjadi semakin liar spekulasinya kalau KPK terus-menerus mengumbar janji melulu dan terus gagal melulu. Ya kalau KPK kan berkali-kali menegaskan ini tidak ada kaitannya dengan politik. Ya buktikan. Iya. Jadi apa yang menjadi kalkulasi politik di balik susahnya menangkap Harun Masiku ini? Siapa sebenarnya yang melindungi dia ini? Ya kalau kita lihat fakta di persidangan kan salah satunya yang disebut itu kan Hasto. Ini sebagai gertakan agar Hasto kembali kepada arah yang benar dalam tanda kutip. Udahlah, nggak usah banyak janji gitu kan. Udah segera tangkap, itu baru. Rakyat sekarang udah butuh bukti, tidak perlu janji-janji yang sudah berkali-kali dilontarkan oleh pimpinan KPK. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Ada Mas Jaka Budi Santoso. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ada Mas Abdul Kohar. Ya, salam sentosa. Salam sentosa. Kali ini agak berbeda. Biasanya pakai baju putih, pakai jas. Nah, sekarang pakai batik. Ya, ini bukan batik, tenun ini. Tenun. Ini dalam rangka untuk menghormati Harun Masiku. Oh, menghormati Harun Masiku. Yang namanya disebut-sebut terus. Ya, sering disebut-sebut. Yang namanya dalam 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 2020 akhir. Sorry. Ini kok tiba-tiba langsung ngegas Harun Masiku. Ini gara-gara kemarin ini barangkali ya, karena ya gara-gara Pak Alek. Pak Alek. Kawan kita ada yang kita panggil Pak Alek ini. Cuman ini Alex Marwata. Alek Marwata. Sama Pak Alek ini memang seru. Alex Marwata yang kemudian kepada publik mengatakan ya mudah-mudahan dalam sepekan ke depan Harun Masiku tertangkap. Di depan anggota DPR, Komisi 3 ya? DPR, lalu kemudian disampaikan pula kepada para wartawan. Nah, ini adalah untuk kesekian kalinya KPK berjanji menangkap Harun Masiku yang sudah buron itu kan, buron lama, buron 4 tahun lebih, tapi janji melulu. Makanya kan janji melulu, tangkap Masiku ya? Betul, di editorial Media Indonesia beberapa saat yang lalu kan judulnya kita sebut janji melulu tangkap Harun Masiku kan. Nah itu mencerminkan bahwa ini mengandung beberapa problem nih Harun Masiku. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kasus Harun Masiku itu lebih kepada semacam menjadi bergain politik ketimbang murni ini adalah perkara korupsi. Perkara suap yang harus ditindaklanjuti. Nah, wajar. Kenapa seperti itu? Ya karena Harun Masiku sendiri kan juga politikus kan. Dia adalah politikus PDIP yang nyalek di daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 tahun 2019 yang perolehan suaranya cuma 5.800 sekian. Yang peringkat di partainya cuma peringkat 5. Tapi kemudian bisa menggegerkan seluruh dunia, minimal dunia Indonesia itu. Tapi saya melihat memang agak aneh sih, masa menangkap buronan digembar-gemborkan ke depan publik gitu loh. Saya pikir ini kan kontraproduktif kan, karena untuk menangkap ya apapun ya penjahat lah, mau buronan, koruptor dan yang lain-lain, itu kan harus silent operation kan. Iya, betul. Harus diam-diam, tiba-tiba ditangkap. Ini enggak, berapa kali? Kan baik sering. Iya, sudah berapa kali sudah disampaikan ke publik bahwa keberadaan Harun Masiku sudah terdeteksi gitu kan. Agustus 2023 itu sampai Kepala Divisi Hubungan Internasional Krisnamurti itu kan datang ke KPK menyampaikan bahwa keberadaan Harun Masiku ada di dalam negeri sudah terdeteksi, dan saat itu kan timbul harapan bahwa wah sebentar lagi bakal mau ditangkap nih. Iya. Tapi ternyata itu kan mentah lagi. Sampai sekian bulan, sampai hari ini, sampai Alex Marwata kemudian menyampaikan
harapan. Semoga, padahal sebelumnya dia berjanji kan. Ya, emang syarat keanehan kan soal Masiku ini kan. Ya pertama kan katanya pernah mau ditangkap di markas PTIK, ya kan. Itu kan keanehan pertama itu yang menggegerkan juga dulu kan, penyidik KPK bukannya dibantu tetapi malah ditekan, akhirnya gagal. Yang kedua tadi itu yang Agustus 2023 ya, kata Pak Krisna katanya sudah di Indonesia. Tetapi yang lebih aneh lagi waktu itu Pak Firly dia bilang mengeluarkan surat pencarian dan penangkapan. Kan aneh. Orang kaburnya itu sejak 2020 menjadi buron itu sudah ya akhir 2020 ya kalau nggak salah ya. Itu kok surat pencarian dan penangkapan baru diteken 2023 November lah. November. Padahal sementara Pak Krisna Murty menyebutkan Agustus sudah di Indonesia. Surat pencarian dan penangkapan itu baru November diteken oleh Pak Firly. Ini kan keanehan-keanehan. Yang terakhir keanehan ya itu yang Pak Alexander Marwata ini katanya dalam waktu seminggu akan ditangkap. Anehnya lagi beberapa waktu sebelumnya juga KPK minta publik kalau tahu Masiku di mana suruh ngasih tahu lah, kok KPK suruh minta publik ngasih tahu. Itu direktur penyidikan ya. Iya, Asep ya. Iya, Asep. Enggak, sebenarnya menurut saya KPK itu bukannya tidak mampu sih. Dia lebih tidak mau untuk menangkap Masiku. Iya, karena kalau kita ngelihat jejak KPK juga untuk menangkap buronan ya, itu kan juga tidak buruk-buruk amat kan. Pernah menangkap Muhammad Nazarudin sampai ke Cartagena di Kolombia. Pernah menangkap Nur Baiti di Bangkok. Pernah menangkap juga Nur Hadi. Sekretaris SMA itu. Terus kemudian Anggoro Wijoyo juga di China. Iya. Artinya apa? Memiliki kemampuan kalau dia mau. Iya. Dan itu kan berkali-kali diungkapkan oleh ex-penyidik KPK kan. Iya. Bukannya tidak mampu, sangat mampu kok penyidik-penyidik KPK itu. Mereka itu kan orang-orang pilihan baik dari kepolisian yang dipekerjakan di sana maupun dari kejaksaan kan. Jadi kalau kemudian sampai sekarang Masiku tetap menjadi buron, tidak jelas di mana dia berada ya karena tidak ada kemauan yang kuat dari KPK. Kalau mau itu sudah dari dulu, dan berkali-kali beberapa penyidik KPK juga sudah siap membungkus Masiku kan, tapi faktanya malah katanya dihalang-halangi oleh pimpinan KPK. Justru katanya di TWK-kan ya. Iya, TWK-kan kan. Itu peristiwa tahun 2021. Iya, 2021 kan katanya tuh tinggal menangkap, udah diketahui di mana Masiku. Melapor ke pimpinan KPK, bukannya dikasih surat tugas karena harus menangkap di luar negeri, tetapi malah kemudian di TWK-kan. Mereka malah dipecat lah kasarnya. Tidak lulus kan. TWK. Tes wawasan kebangsaan. Jadi ada persoalan besar di KPK terhadap Masiku ini. Kalau kemudian ada harapan-harapan yang dilontarkan oleh pejabat atau pimpinan KPK, ya rakyat sebenarnya udahlah, nggak usah banyak janji gitu kan. Udah segera tangkap, itu baru. Rakyat sekarang udah butuh bukti, tidak perlu janji-janji yang sudah berkali-kali dilontarkan oleh pimpinan KPK. Kan? Ya selama ini kan ketika menangkap Muhammad Nazarudin, Nur Baiti, Nur Hadi, sampai Anggoro Wijoyo juga kan tidak ada janji-janji kan. Tiba-tiba ditangkap aja kan gitu loh. Nah sekarang saya mau tanya ke Mas Gohan, apa sih yang membuat Harun Masiku ini sulit untuk ditangkap? Ya pasti karena ada bergain tadi yang saya katakan ya. Ada bergaining politik dan seterusnya. Apalagi Harun Masiku ini kan politikus dari partai yang memenangi pemilu waktu itu. Partai yang berkuasa, lalu dilalahnya 17 hari sebelum pemilu digelar, itu caleg PDIP yang meraih suara terbanyak, yaitu Nazarudin Kemas. Namanya Nazarudin juga. Nazarudin Kemas itu meninggal, ya. Setelah menang meninggal dunia. Nah, meninggal dunia ini kan kalau menurut Undang-Undang 7 nomor 7 tahun 2017 itu kan diatur bahwa pengganti apabila ada caleg yang memenangi pemilu, maka penggantinya adalah peraih suara terbanyak kedua atau di bawahnya. Nah, di Dapil Sumsel 1 itu
peraih nomor 2 terbanyak setelah Harun Masiku itu kan Rifki Aprilia. Setelah Nazarudin. Setelah Nazarudin Kibas itu Rifki Aprilia. Waktu itu Harun Masiku itu peringkatnya ke peringkat ke-5. Nomor 5, ya. Jadi dia ngeloncati 4 orang atau 3 orang di atasnya. Nah, lalu PDIP tidak menghendaki. Nah, ini disinilah persoalannya kenapa kemudian KPK memeriksa Hasto ya. Karena Hasto yang tahu proses itu, bagaimana PDIP kemudian mengajukan nama Harun Masiku dan bukannya Rizky Aprilia, bahkan sampai diperjuangkan melalui Mahkamah Agung. Dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, peraturan KPU, bukan undang-undang, peraturan KPU itu, yang menyebutkan bahwa pengganti Nazarudin Kemas ditentukan oleh partai politik, bukan ditentukan oleh suara terbanyak kedua, sesuai dengan aturan KPU. Nah, KPU bergeming, para komisioner KPU, enggak, kami tetap menggunakan ini. Nah, PDIP tidak menyerah, dia melalui Hasto dia ajukan itu fatwa MA itu dan dikabulkan oleh MA. Jadi MA itu sudah pernah mengabulkan hal yang kontroversial ini dari awal kontroversial ini dikabulkan oleh MA bahwa yang berhak menentukan siapa pengganti caleg yang meninggal dunia adalah partai. Nah, fatwa MA dibawa ke Wahyu waktu itu. Wahyu Setiawan, komisioner KPU yang menjanjikan, oh bisa. Nah, kira-kira meskipun kamu nomor 5, tapi kalau partai menghendaki Harun Masiku, maka bisa kamu nanti melalui mekanisme yang namanya pergantian antar waktu. Tapi ada syaratnya, kira-kira begitulah. Logikanya si Wahyu ngomong ke Harun Masiku, apa syaratnya? Harun Masiku tanya. Syaratnya ya ini, fulus, duit. Maka terjadilah kasus itu. Apa yang saya ceritakan ini kan sudah terbukti di pengadilan, makanya ini disampaikan. Terbukti bahwa Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan menerima uang 900 juta dari Harun Masiku, lalu kemudian beberapa ratus juta lagi pada yang lain-lain gitu kan. Wahyu Setiawan menggunakan mantan anggota Bawaslu itu siapa namanya, Don siapa itu lupa saya, itulah yang menjadi operatornya. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa kasus ini memang sengaja didesain ada yang namanya istilahnya pertama trading of influence. Yeah. Memperdagangkan pengaruh. Seorang Wahyu Setiawan yang punya otoritas untuk melakukan PAW menjanjikan kepada Harun Masiku. Tapi setelah tadi yang diberikan uang dari Masiku ke Wahyu Setiawan itu bukannya 600 jutaan ya Pak? Kalau di beberapa ini tertulis kemudian 900 juta. 600 juta, jadi pisah-pisah memberikannya. Pertama sekian, kedua sekian, totalnya. Jadi 200, 400, kemudian 300 kan berarti 900 itu kan kira-kira. Dari 600 plus 300 ya, 900 juta. Nah, dari situ kemudian Harun Masiku dinyatakan sebagai tersangka penyuapan pada tanggal 9 Januari tahun 2020. Beberapa hari setelah dia dinyatakan sebagai tersangka, ya kabur dia. Ya kalau Januari 2020 ke 2024 ya 4 tahun kan. 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa sebetulnya kasus ini tidak rumit-rumit amat. Ini kasus yang mudah. Menjadi kelihatan rumit karena ada terlalu banyak kepentingan di situ. Terlalu banyak kepentingan di situ. Ada kepentingan mungkin menyelamatkan nama, ada kepentingan mungkin menyelamatkan muka partai politik, ada kepentingan orang-orang yang memang disandera oleh kasus-kasus tertentu, sehingga begitu dia bergerak-gerak, dia dipegang itu ekornya, gitu kan. Bergerak-gerak itu maksudnya dia kritis, dia marah pada kekuasaan. Nah, kemudian kekuasaan menggunakan caranya sendiri untuk menggertak. Itulah kenapa saya katakan kasus Harun Masiku ini lebih banyak diisi oleh drama-drama, bergening politik yang kaitannya itu menjadi rumit sekali antar satu dengan yang lainnya. Padahal ini kasus sebetulnya kan nggak rumit-rumit aman. Ada orang pengen menjadi anggota DPR,
Karena caleg yang sudah jadi itu meninggal, tapi dia suaranya modalnya nggak cukup, cuma 5.800-an suara, tapi dia kemudian mendapatkan lampu hijau, kan kira-kira begitu. Mulai operasi dari partai politik, kemudian ke Mahkamah Agung kemudian ke KPU. Sementara KPU ini tidak pernah menyatakan tidak berani atau tidak mau, waktu itu KPU yang dulu ya. KPU bukan KPU yang sekarang, KPU yang dulu itu menyatakan tidak berani untuk melakukan perdagangan pengaruh itu, kecuali Wahyu Setiawan, maka yang kita saksikan adalah kasus seperti ini. Nah, dia kabur. Ya karena sudah terlalu banyak yang terkait, maka kaburnya dia gampang dibantu. Dan memunculkanlah keanehan-keanehan, termasuk keanehan di KPK yang tadi, TWK itu. Yeah. Tes wawasan kebangsaan. Itu kan ketika sudah ditentukan itu, pasukan sudah dibentuk tuh. Jadi keberadaan Harun Masiku terdeteksi di sebuah pulau di luar Indonesia. Dia menyamar sebagai guru bahasa Inggris waktu itu. Karena kan Harun Masiku ini kan punya riwayat pernah sekolah di Inggris, mendapatkan beasiswa di Inggris kan. Pernah bersekolah di Inggris, Inggrisnya bagus, maka dia menyamar sebagai guru bahasa Inggris di pulau di luar Indonesia itu. Dan itu sudah dideteksi oleh KPK, penyidik KPK, dan tim sudah siap mau berangkat, mau menangkap Harun Masiku. Tiba-tiba Firly Bahuri mengumumkan bahwa nama-nama yang menjadi anggota tim ini tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Itulah yang kemudian menyebabkan ex penyidik KPK sendiri yang dia dinyatakan tidak lulus TWK itu, yang dia masuk dalam tim penjemputan Harun Masiku, itu mengatakan bahwa KPK tidak akan pernah serius untuk menangkap Harun Masiku. Ya tadi panjang lebar Mas harus sudah menjelaskan, itu pasti ada kalkulasi politik di balik itu kan gitulah. Ya, jadi apa yang menjadi kalkulasi politik di balik susahnya menangkap Harun Masiku ini? Siapa sebenarnya yang melindungi dia ini? Ya, sampai misalnya ketua KPK ketika itu mengeluarkan upaya untuk mendowngrade para penyidik untuk menyelesaikan riwayat para penyidik dengan tes wawasan kebangsaan itu. Yang pasti kan pihak yang terkait dengan kekuasaan, apakah itu partai politik atau individu yang sedang berkuasa. Ya kalau kita lihat fakta di persidangan kan salah satunya yang disebut itu kan Hasto. Hasto Kristianto kan itu disebut di persidangan, dan Hasto kan menjabat sebagai sekjen PDP, partai besar, partai pemenang pemilu. Kalau kemudian ada dugaan-dugaan yang berkembang di publik bahwa Masiku sampai sekarang itu tidak bisa ditangkap karena ada keterkaitan dengan partai politik tertentu, ya menurut saya sih wajar-wajar saja, karena fakta-faktanya kan emang sulit untuk kita sangkal ya. Itu salah satunya kan katanya Hasto itu jelas-jelas, bahkan si Saipul siapa tuh yang pengusaha ikut jadi tersangka itu kan disebutkan juga sebagai bekas stafnya Hasto kan, yang ikut menyuap itu. Jadi kalau kemudian sekarang Hasto itu dimintain keterangan, menurut saya sih bagus-bagus saja. Cuman pertanyaan, kok baru sekarang? Kenapa nggak 4 tahun lalu? Tidak 4 tahun yang lalu. Ini ada apa? Baru sekarang pula menyita handphonenya Hasto. Betul. Yang sudah 4 tahun ya kalau logika orang awam yang tidak terlalu ini ya, kalau udah 4 tahun ya bukti-bukti di handphone itu ya udah dihapus-hapus lah. Pasti kan begitu. Atau jadi, bisa sudah ganti handphone. Betul. Jadi bagus memeriksa Hasto sekarang itu, cuman pertanyaan yang kembali publik, apakah karena Hasto sekarang itu sudah berbeda posisi dengan kekuasaan? Apakah karena dia belakangan ini begitu gencar mengkritik penguasa yang dulu dibela habis-habisan? Apakah selama ini Hasto tidak diperiksa, KPK tidak mau memeriksa Hasto karena ada tekanan dari kekuasaan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan publik yang mesti segera dijawab oleh KPK. Ya salah satunya apa? Ya dimintai keterangan Hasto, kalau emang ada terbukti ya segera dikembangkan penyidikan itu kan. Dan yang paling penting siapa tahu dari Hasto Masiku juga segera tertangkap.
Jadi itu kan sebenarnya yang diharapkan publik. Waktu 4 tahun lebih itu menurut saya sudah terlalu lama lah untuk kasus tadi Mas Kohar disebutkan itu terlalu sederhana ini kan. Orangnya sudah jelas, identitasnya jelas, modusnya juga sudah jelas. Apa susahnya kalau kita lihat dari kemampuan para penyidik KPK yang sebenarnya tidak kita ragukan lagi. Bahkan kalau menurut saya itu Masiku itu sebenarnya kok bukan kabur, dia disuruh kabur kayaknya. Sama dulu seperti Nasaruddin kan. Ya. Nasaruddin akhirnya kan belakangan membuat pengakuan bahwa dia disuruh kabur karena apa yang dia lakukan itu terkait dengan partai politik tempat dia bernaung kan. Ya kalau berandai-andai lah. Sebenarnya kasus Masiku itu kan betul ini masuk ranah korupsi ya. Tetapi sebenarnya kan tidak merugikan negara. Nilainya pun juga kalau dihitung-hitung juga tidak terlalu besar. Kalau tahu umpamanya Masiku itu dari awal tidak kabur, dia sudah bebas, saya yakin. Karena Wahyu Setiawannya sudah bebas bersyarat. Dia divonis 6 tahun, bahkan 2023 dia bebas bersyarat. Kalau Masiku itu tidak kabur dan dia menjalani prosedur hukum sesuai yang semestinya, saya yakin dia sudah bebas. Kenapa dia sampai sekarang masih kabur? Apakah dia masih tetap diumpetin sama pihak-pihak tertentu? Atau dia masih dilarang untuk tidak segera menampakkan diri? Ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebenarnya yang rugi juga Masiku sendiri. Yeah. Terlalu lama dia membuang waktu menurut saya. Menurut saya hadapi saja peristiwa atau ini hukum yang menimpa dia, gentleman, buka semuanya apa yang terjadi, justru mungkin publik akan menyisakan simpati kepada dia. Daripada sekarang ya publik masih terus saja menumpahkan kebencian terhadap Masiku kan. Jadi ya mudah-mudahan KPK tidak lagi sekedar janji lah. Memeriksa Hasto jangan lagi sebagai bagian dari bargaining politik, jangan lagi sekedar gimmick-gimmick yang tidak perlu, tapi betul-betul sebagai sebuah langkah penindakan hukum yang ada hasilnya. Jangan lagi tidak ada apa-apanya lagi. Ya, rakyat dibuat kecewa lagi. Kita yang tidak kita inginkan itu. Tapi betul memang kasus Masiku ini memang banyak sekali keanehan. Ya. Yaitu seperti yang diungkap oleh salah satu mantan penyidik KPK ya, Muhammad Praswat. Ya. Dalam satu dialog di televisi, dia mengatakan bahwa Harun Masiku itu pernah akan ditangkap tadi yang Mas Kohar sampaikan itu di kawasan PT IKA gitu loh. Berarti sebelum yang pulau. Iya, sebelum di pulau itu di kawasan PT IKA. Tetapi pada saat itu ada yang menggagalkan. Itu gitu. Mendekati setelah OTT itu. Iya. Ya, setelah OTT yang lain. OTT Wahyu. Iya. OTT Wahyu. Iya. Nah, ada yang menggagalkan. Kenapa tidak dibuka saja siapa yang menggagalkan gitu loh? Kenapa tidak dibuka saja siapa yang melindungi Masiku? Gitu? Ya kalau kemudian pilihan tempat. Kalau kita berandai-andai pada sebuah pilihan tempat, mengapa PT IKA, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, maka ya wajar kalau kemudian publik mengait-ngaitkan ini dengan oknum-oknum dalam institusi kepolisian. Nah, kita tahu pada waktu itu pimpinan KPK, ketua KPK-nya adalah Firly Bahuri, yang notabene adalah berasal dari kepolisian. Maka wajar pula bila publik kemudian mengaitkan antara Harun Masiku dan Ketua KPK. Yang pada sekarang sudah jadi tersangka, tapi belum jelas sampai kapan prosesnya. Untuk kasus yang lain. Nah, konstruksinya seperti itu. Lalu siapa yang menghalang-halangi penyidik kemudian untuk ngegas terkait dengan Harun Masiku? Kalau menurut pernyataan dari para mantan penyidik KPK yang kemudian dipecat oleh Firly, yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan itu mereka menunjukkan bahwa ada 2 kelompok, kira-kira begitulah, 2-3 klik lah di KPK ini, 2 kelompok. Nah, dalam konteks Harun Masiku itu adalah kelompok yang mengerem plus kelompok yang mau ngegas. Nah, buat apa gaspol tapi kalau kemudian juga ada rempol, kan gitu. Rempol gaspol ya akhirnya tetap kasus itu stuck, berhenti di tempat.
Nah, ketika semua disibukkan pada soal rempol gaspol ini, lalu kemudian dialihkan kepada persoalan tes wawasan kebangsaan, maka ya diam-diam kemudian Harun Masiku kabur lagi. Jadi menurut keterangan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly waktu itu, sebetulnya Harun Masiku itu sudah pulang sebelum OTT Wahyu. OTT Wahyu itu kalau nggak salah tanggal 7 Januari. Lalu sebelum tanggal itu, sehari sebelum itu Wahyu itu sudah terdeteksi pulang dari luar negeri ya, waktu itu pulang ke Indonesia. Kemudian ke PT IKA itu. Nah, begitu dinyatakan ada OTT, lalu kemudian tersangka, dia dinyatakan sebagai tersangka, maka secepat kilat itu pula dia sudah tidak ada ketika diburu atau tidak ditiadakan, kira-kira begitulah, ditiadakan untuk mengganti, mungkin bahasanya disuruh kabur. Nah, hal-hal semacam ini, maka yang punya teori, yang punya jalan, yang punya cara itu ya bukan orang biasa, pasti bukan orang biasa. Orang kayak kita ini disuruh ngaburkan orang ya agak susah kan, karena tidak dididik untuk itu. Tapi kalau diminta untuk menginvestigasi sebuah kasus mungkin bisa, karena wartawan kan juga dididik untuk melakukan jurnalisme investigasi. Tapi prinsipnya dari awal itu memang sudah ada skenarionya. Nah, ketika sudah ada skenario, maka ya sang pelaku tinggal melanjutkan skenario. Kubu-kubu yang merasa terlibat di dalamnya, ya masih harus melanjutkan skenario. Nah, persoalannya sekarang kelompok di KPK yang ngegas untuk nangkep Harun Masiku itu sudah nggak ada. Sudah tersingkir. Sudah tersingkir semua. Isinya sekarang ya rem, kadang-kadang tinggal rem dirapetin atau rem dilonggarin. Nah, kira-kira begitu. Lalu maka ada pula yang berspekulasi begini. Ketika Pak Alex tiba-tiba mengatakan mudah-mudahan sepekan Harun Masiku bisa ditangkap, jangan-jangan ada dugaan seperti itu. Ini teori konspirasi. Jangan-jangan Pak Alex itu sedang ngomong ke Harun Masiku, keberadaanmu sudah dideteksi loh, pergilah gitu kan, kira-kira begitu. Melayu gitu, Melayu sing kenceng, larilah kemana lagi jadi guru bahasa apa gitu, guru bahasa isyarat atau gimana. Nah, hal-hal semacam ini akan menjadi semakin liar spekulasinya kalau KPK terus-menerus mengumbar janji melulu dan terus gagal melulu. Gitu. Nah, kenapa? Karena ya kehilangan kepercayaan udah masyarakat. Akhirnya ketika si A, si B, si C ngomong, ya alah ini paling juga nanti hasilnya kosong kan, kira-kira begitu. Nah, inilah kalau sebuah kasus berkelindan dengan persoalan-persoalan politik. Inilah sebuah contoh kalau institusi KPK itu kemudian dikebiri menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Pasal 3 Undang-Undang terbaru itu, hasil revisi itu, Undang-Undang 19 tahun 2019 itu kan menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga rumpun eksekutif yang masuk dalam rumpun eksekutif. Padahal di undang-undang sebelumnya itu kata rumpun eksekutif itu nggak ada. KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan seterusnya, yang tidak berada dalam pengaruh kekuasaan manapun. Kata-kata tidak yang dalam menjalankan tugasnya tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun tetap ada. Tetapi diselipkan frase rumpun eksekutif itu. Bagian dari rumpun eksekutif. Artinya apa? Ya meskipun dia tidak, katakanlah misalnya tidak dinyatakan terpengaruh dengan kekuasaan dari cabang kekuasaan manapun, apakah eksekutif, yudikatif, legislatif. Tapi kalau selama dia ada rumpun eksekutif, ya dia mau nggak mau akan tunduk pada aturan-aturan yang ada di rumpun itu, yaitu di rumpun eksekutif. Ini awal mula malapetaka. Ditambah lalu kemudian TWK. Akibatnya apa? Penyidiknya ASN ya. Nah iya, penyidiknya sekarang ASN. Ya sudah. Maka kita sekarang ini kan sedang mengikuti fase di mana korupsi itu seperti bukan lagi kriminal luar biasa, tidak pidana luar biasa.
Bukan extraordinary bukan crime. Menjadi hal yang biasa. Ini KPK ini sebetulnya ya sudah lumpuh gitu loh. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir sederhana ya, kasus Harun Masiku ini kan ya kita lihat latar belakang Harun Masiku ini tokoh politik. Ya. Korupsi yang dia lakukan juga di ranah politik. Ya kan? Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh yang terkait dengan kasus Harun Masiku itu berkelindan dengan urusan partai politik dan tokoh politik gitu kan. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari itu kan sebenarnya. Iya. Ya kalau KPK kan berkali-kali menegaskan ini tidak ada kaitannya dengan politik. Ya buktikan. Iya. Jangan cuma sekedar memberikan pernyataan-pernyataan yang normatif. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan politik, ini kan harusnya kan secara logika kan gampang sekali diselesaikan. Tidak perlu sampai 4 tahun, bahkan mungkin dalam hitungan bulan bisa dilimpahkan ke pengadilan kan. Dan itu kan yang dinyatakan oleh beberapa mantan penyidik KPK, malah seperti kayak Harun Al-Rasyid misalnya. Ya kalau dia diminta lagi, sekarang dia di Polri kan. Kalau dia diminta lagi, dia segera siap membungkus Harun Masiku kok. Artinya apa? Artinya sebenarnya Masiku itu tidak berada di ruangan yang betul-betul sulit untuk dijangkau. Sebenarnya gampang untuk dijangkau oleh para penyidik KPK yang soal kemampuan kita tidak usah diragukan. Yang penting sekali lagi adalah kemauan dari pimpinan KPK sendiri. Ya penyidik kan semuanya tergantung dari pimpinan. Kalau pimpinan tidak segera memberikan instruksi atau surat perintah atau surat penangkapan atau apapun lah yang diperlukan untuk segera menangkap Masiku, ya penyidik kan tidak bisa apa-apa. Kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa Masiku selama ini tidak bisa ditangkap salah satunya karena pelindungan dari Firly Bahuri, saya sebenarnya kurang setuju. Sebenarnya ya menurut saya pimpinan KPK secara keseluruhan, buktinya ketika Firly Bahuri itu tidak lagi di KPK, sudah berapa? Sudah hampir 6 bulan ya? Ya. Udah. Iya kan? Dia akhirnya lebih. Iya, karena dia tersangka itu hampir 7 bulan yang lalu. Iya kan? Buktinya sampai sekarang juga tidak bisa ditangkap kok, Masiku. Jadi menurut saya ini kegagalan sebuah institusi pemberantas korupsi yang semestinya kita harapkan sebagai ujung tombak pemberantas korupsi. Institusi yang sebelumnya itu sangat kita percaya, sangat kita andalkan, tetapi harus kita katakan belakangan ya tidak lagi terlalu kita percaya, tidak lagi terlalu kita andalkan. Bahkan sebagian pihak menyatakan sekarang KPK itu kan jauh di bawah kejaksaan, jauh di bawah kepolisian. Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurut beberapa survei, terutama setelah revisi Undang-Undang KPK menjadi Undang-Undang 19 nomor 19 tahun 2019 itu kan terjun bebas. Yang dulu selalu 3 besar di bawah, kadang di bawah Presiden, TNI, ya sekitar itulah. Sekarang bisa di bawah kepolisian. Bayangkan ini kan sebuah fakta yang membuktikan bahwa KPK sekarang ini kan tidak menjadi lembaga yang bisa kita andalkan untuk memberantas korupsi, dan itu harus dijawab dengan tindakan yang konkret dari para punggawa pengelola KPK. Apalagi tinggal berapa bulan lagi di masa kepemimpinan. Iya, tinggal dalam hitungan bulan. Kalau sampai Masiku tidak bisa ditangkap, ya sejarah akan mencatat bahwa di bawah Alexander Marwata, di bawah siapa lagi itu? Itu termasuk. Iya. Itu adalah era buram pemberantasan korupsi di bawah KPK. Sangat menyesalkan, sangat menyedihkan lah kalau itu. Tapi kan belakangan ini kan kita lihat bahwa KPK ini kan seolah-olah memiliki energi lah untuk menangkap Harun Masiku. Karena kan kita lihat Hasto sudah mulai dipanggil lagi kan, sudah diperiksa kan. Meskipun ini pemeriksaan yang menurut saya udah telatnya minta ampun ini. Gitu kan. Ya itu pemeriksaan berbau politik itu. Secara jelas saja. Ya pasti kan karena ada perubahan konstelasi politik. Betul, kan. Betul. Coba bayangkan kalau tidak ada perubahan konstelasi politik. Menang-menang baik. Tidak ada
perseteruan tanda kutip ya, perseteruan antara presiden di satu sisi, ya, dalam hal ini presiden beserta lingkarannya dengan PDIP, dengan Megawati. Maka saya kira kok Harun Masiku ini akan dilupakan oleh sejarah gitu di KPK, akan dilupakan oleh KPK. Kok ndilalah Sekjen PDIP Hasto tetap ngegas. Kira-kira begitulah. Ya. Belakangan kan dia menyampaikan kritik-kritik yang sangat pedas itu. Arah politik sebetulnya sudah berubah. Kemudian siapa yang menang, siapa yang kalah sudah kelihatan. Tapi dia sepertinya tetap menggunakan istilahnya setel kenceng. Gasnya tidak diturun-turunin. Maka ada mekanisme, ya ini kalau kita ikuti logika liar publik ya. Logika liar publik yang belum tentu salah loh. Belum tentu salah. Meskipun juga belum tentu benar. Ya, saya tidak mengatakan begitu. Saya yang ingin mengatakan belum tentu salah. Logika publik yang belum tentu salah adalah bahwa ini sebagai gertakan agar Hasto kembali kepada arah yang benar dalam tanda kutip. Supaya tidak kritis lagi, supaya tidak mengganggu lagi sisa-sisa pemerintahan yang ada ini, sehingga ya satu-satunya cara untuk ya dalam tanda kutip membuat Mas Hasto tidak terlalu galak ya dengan cara diganggu-ganggu dengan kasus-kasus seperti ini, dipanggil. Nah, tetapi kan publik sudah disita handphonenya, tasnya, dibiarkan kedinginan, biarkan kedinginan. Ya meskipun juga itu drama-drama yang dilebih-lebihkan kadang-kadang. Jadi ya seperti itulah ketika Republik ini politik kita ini didera oleh politik saling sandra. Kalau kita didera oleh politik saling sandra itu serba repot. Nah, orang yang memiliki kekuasaan punya kewenangan untuk menyandera yang lain. Nah, demokrasi itu bisa berbahaya kalau politik saling sandra seperti ini terus-menerus dilakukan. Apalagi menyandera dengan hukum, akan ada sikap kritis itu. Iya, apalagi menyandera dengan hukum. Menyandera dengan hukum. Itu lebih bahaya lagi itu. Itu lebih berbahaya lagi. Itu akan meletakkan hukum di ketiak kekuasaan. Atau gini, kalau kita mau berpikir agak positif ya, atau karena memang sekarang ketua KPK bukan lagi Firly Bahuri, karena Firly Bahuri sudah menjadi tersangka kan. Saya kok tidak punya aura positif untuk ini. Karena saya bukan berarti negatif. Saya lebih kepada skeptis. Terus terang saya skeptis dengan pimpinan KPK yang ada di sekarang ini, bukan hanya pada sosok Firly, tetapi karena memang begini loh. KPK yang dipimpin oleh Firly yang kemarin ya, kemudian sekarang digantikan oleh Naomi Pomolango. Itu adalah KPK yang sudah digergaji kewenangannya. KPK yang sudah diamputasi kewenangannya melalui revisi undang-undang. Dari mana revisinya? Ya itu tadi. Undang-undang yang lama kan lembaga independen. Di pasal 3 itu, kuncinya ada di pasal 3 itu terutama. Lalu di undang-undang yang terbaru, yang hasil revisi, di undang-undang tahun 2019, undang-undangnya nomornya 2019, tahunnya 2019, tentang undang-undang nomor 30 tahun 2002, perubahan atas undang-undang 30 2002, di pasal 3 itu disebutkan, diselipkanlah lebih tepatnya, yang menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif. Ya itulah. Maka ketika berada dalam rumpun eksekutif, ya siapapun kemudian pimpinannya, ya mau nggak mau mereka minimal harus lapor. Harus lapor kepada eksekutif. Kalau eksekutif bilang jangan. Ojo, jangan. Harun Masiku jangan. Konco dewe, konco kental, misalnya gitu kan. Harun Masiku konco kental, ya nggak bisa udah. Kawan itu. Itu kawan itu. Ya kan kalau anak-anak sekarang kan nyebutnya konco kental kan, gitu kan, teman dekat, kan teman yang sangat akrab. Nah, nggak bisa. Kenapa? Ya karena dia harus tunduk pada rumpun eksekutif. Nah, pada titik itulah maka ya banyak sekali hal bisa terjadi. Ketika awal masuknya dia ke Indonesia dari pulang dari luar negeri itu, keluar masuknya saja kan waktunya
nggak bisa dideteksi oleh imigrasi. Katanya ada time delay di Terminal 2F waktu itu selama 15 menit yang menyebabkan kemudian CCTV dan laporan itu tidak sinkron gitu. Harus disinkronisasi selama 15 menit. Loh kok aneh sebuah bandara dengan tingkat kecanggihan yang sudah termasuk terbaik di dunia gitu loh. Kok tiba-tiba bisa mengacak hanya gara-gara delay 15 menit. Nah, itu ya logika kita mengatakan bahwa logika publik lah, saya katakan mungkin sebagian publik akan mengatakan, loh kok aneh gitu. Loh kok iso gitu kan. Kok bisa seperti itu. Nah, ini logika yang belum tentu salah juga gitu. Jadi ini logika yang harus kita ikuti, skeptisisme dari awal ini, kemudian kan mengikuti berikutnya itu lingkaran keanehan, periode keanehan-keanehan, episode keanehan-keanehan yang terkait dengan Harun Masiku ini. Maka ada yang saking marahnya itu bisa sampai mengatakan ini para badut-badut ini mau ngomong apa lagi soal Harun Masiku. Nah, ini kemudian menjadi komoditas. Nah, kalau itu yang terjadi ya mestinya, ya saya tidak berharap mungkin terlalu muluk-muluk dari KPK saat ini. Barangkali kita bisa berharap pada KPK yang akan datang sambil mungkin publik mulai merancang bagaimana mengembalikan ya independensi KPK dengan mengembalikan undang-undang ke pasal yang menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang independen, bukan rumpun dari eksekutif. Tapi jangan terlalu berharap lah, wong KPK sudah dilemahkan secara TSM kan, terstruktur, sistematis dan masif kan. Ada, bisa, tetap ada. Sekuat apapun, ketika sebuah kekuasaan itu menyimpang, melenceng, maka pada titik tertentu dia akan dikoreksi oleh sejarah. Sebagaimana Orde Baru dikoreksi oleh kekuatan-kekuatan reformasi misalnya. Pertanyaannya kapan? 32 tahun. Loh, kita orang yang selalu punya hidupnya punya harapan. Itu pertanyaan kapan itu menjadi relatif. Jadi tidak penting itu. Optimisme itu harus terus kita. Oh iya, perjuangan itu sepanjang hayat kok. Ini loh kalau kita umpamanya berharap dengan pimpinan KPK periode berikutnya. Ya. Kok saya agak sulit juga berharap. Lawang mereka itu nanti produk kekuasaan sekarang juga kok. Ya nggak apa-apa. Ya? Yang Kecuali penting adalah bagaimana panitia seleksi, misalnya pansel KPK, itu mampu bekerja secara independen. Ya, dan dia menghasilkan orang-orang yang, katakanlah misalnya pimpinan KPK 10 orang, dia mencari 10 orang untuk diseleksi siapapun yang dipilih, dari 10 orang itu menjadi 5 orang, tapi kalau yang 10-10-nya itu adalah orang-orang hebat, orang-orang pemberani, orang-orang yang urat takutnya udah putus, kira-kira begitulah, tidak takut sama sekali, maka ya kita bisa berharap kok, masih bisa kok. Ya, karena di pasal 3 tadi itu, meskipun rumpun eksekutif, tapi kalimat di bawahnya itu tidak dihapus. Masih bisa. Tidak dapat terbebas dari kekuasaan, cabang kekuasaan manapun. Artinya dia bebas dia. Kalau dia mendasarkan pada undang-undang, ya rumpun eksekutif itu semata-mata hanya soal-soal yang terkait dengan administrasi aja. Ya, mudah-mudahan orang-orang panselnya nanti benar-benar orang yang betul, yang berintegritasnya tidak diragukan lagi kan. Karena kalau masih ini yang, ya kita khawatir aja, saya khawatir aja karena yang milih dia juga seperti sebelumnya, ya takutnya akan seperti sebelumnya juga gitu loh. Ya, saya sudah ketemu sama pansel, pakai baju ini juga. Makanya kenapa hari ini saya makanya tidak ketemu bersama sejumlah pemret kan. Kenapa saya hari ini pakai baju ini? Oh jadi itu alasannya. Ya, pakai apa kain tenun ini, baju tenun ini. Karena waktu itu ada pansel KPK kan mengundang para pemret. Ada 23 pemret yang diundang, yang datang itu ada 13-an pemret. Pemret dan perwakilannya lah. Lalu saya didaulat untuk menjadi ya semacam juru bicara lah para pemret yang datang waktu itu. Saya sebetulnya sudah nggak relevan Pak, tapi tetap diminta, ya sudah nggak apa-apa. Saya menyampaikan apa yang disampaikan, merangkum apa yang disampaikan oleh teman-teman media massa.
tentang harapannya terhadap pansel KPK. Dan waktu itu terutama wakil ketua panitia seleksi KPK, ya kan Rektor IPB, Pak Profesor Arif Satria. Ada beberapa nama yang mungkin masih bisa diharapkan lah. Jadi beberapa tadi itu yang diminta oleh publik sudah kami sampaikan waktu itu. Pertama, KPK ini kan sudah dilemahkan dari sisi undang-undang. Karena pasal 3 sudah masuk rumpun eksekutif. Tapi karena pasal 3 itu di dalamnya masih tetap memuat hal-hal yang terkait dengan independensi tugas-tugas KPK, maka salah satu cara untuk menjaga independensi tugas KPK adalah memilih orang-orang yang relatif tahan terhadap godaan. Orang-orang yang tahan terhadap intervensi kekuasaan. Nah, caranya bagaimana? Ya cari secara proaktif pansel memilih 10 orang. Saya bahkan sampai mengatakan, ya kalau ada yang mengatakan, ya kalau misalnya yang dipilih 10 orang itu misalnya orangnya kayak Zainal Arifin Mokhtar semua, kayak Uceng, gitu. Ya 10-10-nya mau dipilih 5 pun juga tetap jatuhnya kita bisa dapat orang seperti Zainal Arifin Mokhtar. Kira-kira kalau kita menggambarkan sekarang, ya bahkan ada yang menyebut sejumlah nama yang sudah almarhum, misalnya menyebut Baharudin Lopa, menyebut Artijo Alkostar. Jadi teman-teman di Pemret menginginkan bahwa 10 orang itu adalah 10 orang yang mendekati Artijo Alkostar dan Baharudin Lopa. Bayangkan kalau 10 orang kita dapat 10 orang model kayak Artijo Alkostar, Baharudin Lopa, Zainal Arifin Mokhtar, itu udah cukup itu. Itu dia akan bisa menggunakan pasal 3 tadi itu untuk membangun KPK ke depan. Dan KPK pansel KPK sepertinya ya sampai detik ini menyatakan dia ingin akan tetap membuktikan lah kepada publik. Saya bilang bahwa kepercayaan masyarakat sudah runtuh. Bahkan skeptisisme terhadap pansel KPK pun sangat tinggi. Karena itu bagaimana menjawab itu? Ya buktikan bahwa skeptisisme itu salah, buktikan bahwa keraguan terhadap pansel KPK itu salah dengan cara memilih orang-orang yang tepat. Waktu itu gitu. Nah, sekarang Mas Jaga, kalau dengan berubahnya konstelasi politik saat ini nih, harapannya Mas Jaga terhadap keberadaan Masiku nih? Ya pasti kan ya harus segera ditangkap biar semuanya terang benderang kan. Dan untuk membuktikan bahwa salah satunya pemanggilan Mas Hasto itu tidak terkait dengan politik, ya itu sebenarnya sangat mudah. Mampukah KPK ini bisa menangkap Masiku? Mampukah? Iya. Maukah? Kalau mampu, mau. Kalau mampu. Maukah? Pertanyaan saya, maukah? Maukah? Nah, itu yang bisa menjawab KPK lah. Ya kalau sampai sekarang saya agak meragukan kemauan itu. Karena ya udah 4 tahun kok, 4 tahun lebih. 4 tahun lebih itu, emang kalau kita bandingkan dengan buron-buronan kan masih ada juga buron-buron yang lain ya. Ada sekitar 4 atau 5 lah. Itu kan kasusnya kan berbeda. Sekali lagi kan Harun Masiku itu kan kasusnya sangat jelas, orang-orangnya sangat jelas, identitasnya jelas, modusnya jelas. Jadi ya sebagai orang awam, sebagai rakyat ya wajar kalau kita menuntut agar penyelesaian ini dilakukan secepat mungkin, tidak perlu menunggu bertahun-tahun. Sekali lagi jika ada kemauan dari KPK. Itu yang jadi poin utama saya. Dan yang kedua menurut saya sebenarnya sangat mudah untuk membuktikan bahwa pemanggilan Hasto itu tidak terkait dengan politik. Kita lihat ya nanti ke depan. Mas Hasto itu masih akan tetap bersuara keras nggak terhadap kekuasaan. Ya. Kalau dia tiba-tiba melunak atau dia umpamanya tidak lagi bersuara kencang, tidak lagi kritis, bisa jadi tekanan politik dengan memanfaatkan instrumen hukum itu berhasil. Tetapi kalau nanti Mas Hasto itu tetap bersuara keras, tetap mengkritik kekuasaan seperti yang dilakukan belakang ini, ya dugaan bahwa instrumen hukum dipakai untuk menekan Mas Hasto mungkin tidak terbukti. Dan kalau itu yang terjadi ya kita paling tidak masih bisa berharap bahwa KPK itu ya mulai serius, benar-benar mulai serius untuk
menangani kasus Masiku ini. Jadi dalam waktu beberapa hari arahnya kemana saya pikir akan kelihatan. Jadi kita lihat ya nanti Mas Hasto nanti sikapnya seperti apa. Sekali lagi kalau dia melunak ya bisa jadi dugaan-dugaan publik, kecurigaan-kecurigaan publik itu terbukti. Tapi kalau dia tetap bersuara keras ya berarti ada harapan segera terselesaikan kasus ini. Oke, Mas Kohar, harapannya untuk pimpinan KPK yang sekarang ya, yang sebentar lagi akan berakhir ya? Ya, saya harapannya lebih banyak ke Pansel sekarang. Ke Pansel untuk memilih pemimpin KPK, calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK. Kalau Dewas kan tidak terlalu signifikan, meskipun juga kewenangannya ada. Tetapi terbukti bahwa sekarang kan Dewasnya sudah bagus, tapi karena pimpinannya seperti itu, maka ya Dewas tidak bisa berbuat apa-apa kan akhirnya. Nah, paling penting adalah pimpinan KPK melalui Pansel. Ya, jadi kalau Pansel bekerja dengan sangat-sangat bagus, dengan ingin mengembalikan muruah KPK seperti KPK sebelum-sebelumnya, bahkan lebih bagus daripada KPK sebelumnya, maka insya Allah ada harapan terang, ada sesuatu yang bisa kita harapkan. Tapi kalau Pansel ini ternyata nanti gagal untuk memilih pemimpin atau calon pimpinan KPK yang berkualitas, yang berintegritas, yang paham tata kelola, yang berani, jujur gitu kan, hebat gitu kan. Seperti slogannya kan. Berani, jujur itu hebat. Calon pimpinannya harus berani, satu. Berani itu artinya dia menolak intervensi apapun selama itu nanti mengganggu hukum. Kedua, ya jujur, integritasnya terjaga. Tidak mencela-mencela, jelas, integritasnya jelas. Kemudian hebat itu dia tata kelolanya dapat, kompetensinya dapat, kemudian manajerialnya juga dapat. Nah, kalau 3 kriteria itu dipenuhi, maka ada harapan KPK bisa tumbuh kembali dan Harun Masiku yang mungkin sudah lari kemana, ya dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin bisa ditangkap, dan ketika itu terjadi, maka publik akan melihat bahwa kita punya harapan lagi untuk membuat Indonesia bersih dari korupsi. Ya saat ini kan skor indeks persepsi korupsi kita 34 loh. Itu sama dengan skor ketika awal Presiden Jokowi naik tahun 2014. Jadi diawali dari 34, diakhiri dari 34. Kok yang mulai, kok yang mengakhiri kan? Itu kan, waduh, itu sesuatu yang sama seperti kayak orang lari, tapi kemudian kembali ke start lagi, gitu loh. Belum juga sampai finish sudah nyerah, sudah kembali ke start. Nah, kita berharap, katakanlah sekarang ini start lagi, ya kita lari lagi untuk sampai mencapai finish. Dan harapan besar itu tentu saja, ya publik punya harapan terhadap segala hal yang terkait dengan penyelesaian kasus hukum di negeri ini, gitu loh. Dan salah satunya ada di tangan KPK, dan KPK harus membuktikan itu. Dengan dimulai Harun Masiku. Dengan dimulai menangkap dan Harun Masiku. Mudah-mudahan Harun Masiku itu juga masih sehat ya. Sehat. Ya, kan kekhawatiran publik kan gitu kan, bahwa dia juga bilang sudah meninggal. Nah, kalau udah meninggal kan berarti ya udah selesai kan. Kasus ini kan terus akan menjadi misteri, dan catatan buruk KPK itu akan dikenang sepanjang sejarah. Dan yang paling penting, janji KPK menangkap Masiku itu jangan sekadar janji, jangan janji melulu. Gitu. Baik, demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat.